dan kamu akan mengalami semuanya itu. Bukan karena kamu layak, tapi karena Tuhan memutuskan untuk memulihkanmu, membentukmu kembali, dan memakai hidupmu untuk memberkati banyak jiwa. Pernahkah kamu merasa seolah-olah semuanya sudah berakhir? Seperti tidak ada lagi pijakan di bawah kakimu, dan kamu tidak tahu harus melangkah kemana. Hari-hari di mana bernapas saja terasa melelahkan, dan untuk bangkit dari tempat tidur membutuhkan kekuatan yang kamu bahkan tidak tahu masih ada dalam dirimu. Kamu melihat orang-orang di sekitarmu tersenyum, menjalani hidup, melangkah maju, dan kamu bertanya dalam hati, mengapa semua terasa begitu sulit hanya untukku? Kenapa justru aku yang harus melewati ini? Seolah-olah semua orang menemukan jalan mereka, sementara kamu bahkan belum mengerti pertanyaan dari hidupmu sendiri. Dan di lubuk hatimu yang terdalam, kamu merasa dilupakan, tak terlihat, seolah-olah surga menutup pintu dan Tuhan tidak lagi mendengar jeritan hatimu. Tapi bagaimana jika justru di titik inilah, saat kamu merasa semuanya hancur, Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu. Alkitab penuh dengan kisah-kisah yang tidak dimulai dengan kemenangan, tetapi dengan air mata, kekacauan, dan keputusasaan yang dalam. Lihatlah kehidupan Yusuf, dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa kesalahan, dan dilupakan oleh orang yang pernah berjanji menolongnya. Bertahun-tahun menanti tanpa penjelasan. Jika ada seseorang yang pantas menyerah, itu adalah dia. Tapi Yusuf tetap setia meski dalam kegelapan. Dia tetap hidup benar, bahkan ketika difitnah. Tetap percaya meski tidak ada jaminan apapun. Dan Tuhan memakai setiap luka itu sebagai anak tangga menuju tujuannya. Penjara itu bukan akhir dari kisahnya. Justru di sanalah hatinya ditempa, dibentuk agar siap memimpin seluruh kerajaan. Mungkin saat ini kamu sedang melalui lembah yang sama, tempat gelap yang Tuhan gunakan untuk memperkuat iman, membentuk karakter, dan mengajarkan kepercayaan. Kamu mungkin belum memahami alasan di balik semuanya, tetapi kamu bisa percaya bahwa ada tujuan lebih besar di balik semua rasa sakit ini. Tidak ada yang sia-sia, tidak tangisan, tidak kesunyian, tidak penderitaanmu. Tuhan mampu mengubah reruntuhan menjadi dasar yang kuat untuk bangunan baru. Dia ahli dalam menghidupkan kembali janji yang tampak mati. Tahukah kamu bagaimana mutiara terbentuk? Dari luka, dari gesekan yang menyakitkan di dalam cangkang tiram. Tuhan tahu perjuangan yang tidak dilihat siapapun. Dia mendengar doa-doamu yang kau bisikkan pelan karena takut terlihat lemah. Dan meskipun kau belum menyadarinya, dia sedang bekerja sekarang juga. Hidup ini seperti musim yang silih berganti. Tidak ada musim dingin yang berlangsung selamanya. Tidak ada gurun yang abadi. Janji Tuhan tetap teguh. Orang yang percaya kepadanya tidak akan terguncang. Jika kamu masih bernapas hari ini, itu berarti Tuhan belum selesai menulis kisahmu. Masih ada bab yang belum selesai. Masih ada janji yang akan digenapi. Kamu tidak akan berhenti sekarang. Kamu akan melangkah lagi. Kamu akan berdiri dan menghapus air matamu. Karena ada kemuliaan yang sedang disiapkan untukmu. Suatu hari nanti semua rasa sakit ini akan masuk akal. Tarik napas dalam-dalam, lap wajahmu. Kamu sedang dalam proses pembentukan dan penulis cerita hidupmu masih Tuhan. Pernahkah kamu bertanya, kenapa luka tertentu masih terasa menyakitkan bahkan setelah bertahun-tahun berlalu? Kenapa kenangan lama masih membuatmu menangis? Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah terlambat, dan dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Percayalah, ini baru permulaan. Kadang bukan luka fisik yang paling menyakitkan, melainkan luka batin yang tersembunyi dan tak terlihat. Rasa kecewa karena dikhianati, rasa malu karena gagal memenuhi harapan, perasaan ditinggalkan, tak dianggap, tidak cukup baik. Dan di saat-saat seperti itu, hati kecilmu berteriak untuk menyerah, untuk menghilang, untuk lari dari semuanya. Tapi dengarkan baik-baik,
Rasa sakit yang kamu rasakan hari ini, yang seolah jadi akhir segalanya, bisa jadi adalah awal dari apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Dalam Alkitab tertulis, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Termasuk rasa sakit ini, termasuk trauma yang tak pernah kamu ungkapkan pada siapapun. Ya bahkan itu, karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air matamu, Dia ubah luka menjadi kekuatan. Dia pakai apa yang menjatuhkanmu untuk membangkitkanmu. Ingat Daud, sebelum menjadi raja, dia dikejar, ditolak, dipermalukan. Dia harus bersembunyi di gua-gua, melarikan diri untuk menyelamatkan diri, hidup sebagai buronan. Bahkan setelah diurapi Tuhan, dia tetap dikejar seperti penjahat. Dia bisa saja menyerah, meragukan janji itu, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia tahu Tuhan tidak berdusta. Bahwa rasa sakit itu bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Sekarang, banyak orang juga hidup seperti itu. Mereka tersenyum di luar, tapi hatinya remuk. Mereka membawa luka masa kecil yang belum pernah diceritakan. Mereka hidup dalam ketakutan dan trauma yang tak terlihat. Dan mungkin kamu juga seperti itu. Mungkin akhir-akhir ini suara di dalam pikiranmu berkata, "Kamu tidak sanggup, lebih baik berhenti saja." Mungkin kamu sedang bertahan dalam diam, bertanya-tanya, "Sampai kapan aku bisa kuat?" Tapi masih ada sesuatu dalam dirimu yang berdenyut. Meskipun lemah, meskipun letih, masih ada keinginan untuk hidup. Itu adalah benih yang Tuhan tanam di hatimu. Itu bukan kebetulan. Tahukah kamu, agar pohon bisa tumbuh kuat, akarnya harus menghadapi angin kencang. Angin itu membuatnya masuk lebih dalam ke tanah. Rasa sakitmu tidak sedang menghancurkanmu. Itu sedang menguatkanmu, mengakar lebih dalam, membuatmu lebih dewasa secara rohani dan emosional. Karena Tuhan tidak hanya ingin mengangkatmu, Dia ingin kamu bisa berdiri teguh saat kamu sampai di puncak. Dan itu hanya mungkin jika akarmu dalam dan kokoh. Dalam kehidupan nyata kita bisa melihat prinsip ini juga. Lihat kisah penyanyi dan aktris Demi Lovato. Dia berjuang dengan depresi, kecanduan, dan gangguan makan. Meski dia terkenal di seluruh dunia, rasa sakitnya tidak lenyap. Yang menyelamatkan hidupnya adalah saat dia berhenti menyembunyikan semuanya dan meminta pertolongan. Ketika dia mengakui bahwa dia sudah jatuh ke titik terdalam, saat itulah perjalanan pemulihannya dimulai. Hari ini, dia berbicara dengan jujur tentang perjuangannya, membantu orang lain yang sedang berjuang, dan tetap berdiri teguh. Bukan karena sempurna, tapi karena masih hidup dalam proses, bertahan selangkah demi selangkah. Bukankah itu juga yang kamu butuhkan sekarang? Berhenti pura-pura semuanya baik-baik saja dan mulai mengakui bahwa luka itu masih terasa. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri karena belum sembuh secepat yang kamu harapkan. Tuhan tidak terburu-buru, Dia bekerja dengan tujuan. Selama kamu masih mau melangkah, Dia akan selalu siap untuk memulihkan. Banyak yang berpikir bahwa kekuatan berarti tidak pernah menangis. Padahal kenyataannya, menangis adalah bagian dari perjalanan. Bahkan Yesus pun menangis ketika melihat penderitaan Lazarus dan ketidakpercayaan orang-orang. Kenapa? Karena Dia peduli, karena Dia merasakan, karena Dia memahami rasa sakitmu. Kalau Yesus saja mengalami penderitaan, kenapa kamu berpikir bahwa rasa sakit dalam hidupmu adalah tanda kelemahan? Itu bukan kelemahan, itu kemanusiaan. Namun saat rasa sakit itu kamu serahkan kepada Tuhan, itu bisa berubah menjadi alat penyembuhan. Bukan hanya bagimu, tapi juga bagi orang lain. Pernah dengar nama Viktor Frankl? Seorang psikiater Yahudi yang selamat dari Holocaust. Dia kehilangan seluruh keluarganya di kamp konsentrasi. Dia mengalami penderitaan luar biasa, tapi setelah keluar, dia tidak membiarkan rasa sakit menghancurkannya. Dia menulis buku berjudul Man's Search for Meaning. Melalui kisahnya, dia menunjukkan bahwa bahkan dalam penderitaan terdalam, masih bisa ditemukan makna. Ribuan orang menemukan harapan melalui kesaksiannya.
Lukamu hari ini bisa menjadi harapan bagi seseorang besok. Beban yang terasa menghancurkan sekarang bisa menjadi kekuatan bagi orang lain nanti. Tapi untuk itu terjadi, kamu harus terus berjalan. Satu langkah pada satu waktu, satu hari demi satu hari. Jika kamu lelah, melangkahlah pelan, tapi jangan berhenti. Berjalanlah meskipun dengan air mata. Meskipun dengan ketakutan, meskipun dengan keraguan, karena orang kuat bukan yang tak pernah sakit, tapi yang tak membiarkan rasa sakit itu mendefinisikan mereka. Dan jika kamu masih di sini, masih menyimak, itu karena di dalam dirimu masih ada keyakinan bahwa harapan belum berakhir. Benarkah kamu percaya bahwa Tuhan melihatmu seperti kamu melihat dirimu sendiri? Coba lihat firman-Nya. Tuhan tidak pernah memilih orang yang sempurna. Dia selalu memilih mereka yang tampak tidak layak di mata manusia. Musa gugup dan takut berbicara. Daud adalah anak bungsu yang diremehkan. Rahab punya masa lalu kelam. Petrus impulsif dan menyangkal Yesus. Paulus bahkan dulunya menganiaya umat percaya. Namun Tuhan memakai semuanya secara luar biasa. Karena Tuhan tidak terkesan dengan prestasi lahiriah. Dia bergerak berdasarkan kesiapan hati. Dia tidak melihat apa yang telah kamu lakukan, tetapi apa yang masih bisa kamu capai bersamanya. Dia tahu cara mengubah abu masa lalumu menjadi keindahan. Dia ahli dalam memulihkan hidup yang hancur. Saat ini banyak orang hidup terikat pada label yang diberikan dunia. Gagal, tidak berguna, tidak stabil, tidak bisa diselamatkan. Tapi kamu bukan apa yang orang katakan tentangmu. Kamu bukan kesalahanmu. Kamu adalah apa yang Tuhan putuskan untuk lakukan melalui hidupmu. Bahkan setelah semua kejatuhanmu, Tuhan memutuskan untuk mencintaimu, mengampunimu, mengangkatmu, dan terus menulis kisahmu bersamamu. Tapi untuk itu, kamu harus berhenti menoleh ke belakang dan mulai melihat ke depan. Kamu perlu berhenti menilai dirimu dari apa yang hilang dan mulai percaya pada janji-janji Tuhan yang belum digenapi. Kisah J.K. Rowling adalah contoh nyata. Sebelum menjadi salah satu penulis paling dibaca di dunia, dia adalah ibu tunggal tanpa pekerjaan, hidup dari bantuan pemerintah, berjuang melawan depresi, dan hampir menyerah. Naskahnya ditolak oleh banyak penerbit, tapi dia terus maju. Dan hari ini, kisah hidupnya menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dan karena dia sadar bahwa situasinya tidak menentukan siapa dirinya sebenarnya. Kamu juga harus menyadari hal yang sama. Kamu bukan penolakan, kamu bukan utang, kamu bukan perceraian, kamu bukan kebangkrutan. Kamu adalah karya Tuhan yang masih dibentuk. Mungkin kamu berpikir, aku sudah terlalu tua untuk mulai lagi, atau aku terlalu banyak berbuat salah. Tapi siapa yang bilang begitu? Tuhan tidak dibatasi oleh usiamu, masa lalumu, atau keterbatasanmu. Alkitab penuh dengan kisah-kisah awal yang terjadi di saat tak terduga. Abraham menjadi ayah setelah berusia lebih dari 100 tahun. Hana melahirkan Samuel setelah bertahun-tahun menanti. Lazarus dibangkitkan setelah mati selama 4 hari. Jadi apa yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidupmu? Tapi ada satu keputusan yang harus datang darimu. Berhenti melihat dirimu melalui luka dan mulai melihat dirimu melalui kasih karunia. Kasih karunia tidak bergantung pada apa yang kamu lakukan, tetapi pada kasih Tuhan. Kasih itu tidak berubah, tidak berkurang saat kamu jatuh, tidak hilang saat kamu gagal. Kasih itu tetap ada selamanya. Dan kasih itulah yang hari ini memanggilmu untuk bangkit, untuk memandang dirimu bukan sebagai pecundang, tapi sebagai seseorang yang masih membawa tujuan besar. Tahukah kamu berapa banyak orang yang bisa dijangkau jika kamu tidak menyerah? Berapa banyak kisah baru yang bisa lahir dari hidupmu? Berapa banyak keluarga bisa dipulihkan? Berapa banyak jiwa bisa diselamatkan lewat satu kata darimu? Tuhan ingin memakai lukamu untuk menjangkau orang lain. Dia ingin menjadikan perjalanan hidupmu sebagai jembatan bagi mereka yang sedang menghadapi hal serupa. Tapi itu hanya akan terjadi jika kamu memutuskan untuk terus berjalan.
Ambil tantangan ini. Selama beberapa hari ke depan, setiap kali kamu teringat kegagalan atau kehilanganmu, katakan keras-keras, "Aku tetap anak Tuhan. Tuhan masih bersamaku. Dia masih akan memakai aku." Ucapkan itu sampai hatimu percaya dan pikiranmu menerima kebenarannya. Karena semakin sering kamu mendengar kebenaran, semakin kuat kamu untuk membungkam kebohongan. Kamu belum selesai, kamu sedang dalam proses. Dan proses itu mungkin berantakan, menyakitkan, membingungkan. Tapi justru disitulah mukjizat dimulai. Di sanalah Tuhan mulai membentuk ulang yang hancur. Ketika kamu tidak menyadarinya, yang dulu kamu anggap sebagai kegagalan terbesarmu akan menjadi panggung kesaksian terbesarmu. Jadi, jangan definisikan dirimu dari apa yang telah pergi. Bersiaplah untuk apa yang akan datang. Karena rencana Tuhan selalu jauh lebih besar daripada masa lalumu. Jika Tuhan masih bersamamu dan Dia memang bersamamu, itu berarti masih ada masa depan, masih ada rencana, dan hidupmu belum berakhir. Tidak penting berapa kali kamu jatuh. Yang terpenting adalah kamu masih di sini, masih berdiri, masih bertahan. Dan itu sendiri adalah sebuah mukjizat. Sudah berapa kali kamu berdoa, namun rasanya seolah-olah kata-katamu hanya memantul di langit-langit. Kamu berlutut, menangis, memohon, tetapi semuanya tetap sama, tidak ada yang berubah. Seakan-akan suaramu hanya tertelan angin. Dalam keheningan itulah keraguan mulai tumbuh. Apakah Tuhan masih mendengarku? Apakah Dia peduli? Apakah imanku mulai goyah? Dan di saat hatimu mulai goyah, kamu harus mengingat satu hal penting. Iman bukan sekadar perasaan. Iman adalah keputusan. Iman adalah jembatan antara apa yang kamu lihat sekarang dan hal-hal mustahil yang sudah Tuhan siapkan untukmu. Alkitab berkata bahwa tanpa iman, mustahil untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi iman sejati bukanlah iman yang muncul saat semuanya berjalan lancar. Iman sejati adalah ketika kamu tetap percaya saat segalanya bertolak belakang. Saat keuangan menipis, saat hasil medis mengejutkan, saat pekerjaan tak kunjung datang, saat kesepian meneriakan namamu, saat semua pintu terlihat tertutup. Iman yang tetap bertahan walau sambil menangis. Iman yang tetap berjalan walau terluka. Iman yang tetap percaya walau hati gemetar. Ingat Petrus? Dia berada di dalam perahu ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, "Mari." Petrus melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air, di atas sesuatu yang tidak bisa menopangnya. Tapi ketika dia mulai melihat angin dan gelombang, bukan Yesus, dia mulai tenggelam, dan begitulah juga kita. Selama mata kita tertuju pada Tuhan, kita bisa berjalan di atas hal-hal yang mustahil. Tapi ketika kita mulai fokus pada masalah, pada kekurangan, pada ketakutan, kita mulai tenggelam. Iman tidak menghilangkan badai, tapi iman mengajarkan kita berjalan di tengah badai. Di zaman ini, memelihara iman adalah tindakan keberanian. Saat kita dikelilingi berita buruk, ejekan terhadap kepercayaan, dan dunia yang lebih menghargai apa yang terlihat daripada apa yang dipercayai, terus percaya adalah tindakan yang radikal. Tuhan tidak bergerak karena keputusasaan, tapi karena iman. Bukan seberapa keras kamu menangis, tapi seberapa teguh kamu percaya. Bukan seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa keras kamu bangkit dan menolak menyerah. Lihatlah kisah Nick Vujicic. Ia lahir tanpa lengan dan kaki. Ia pernah dibuli, mengalami depresi berat, bahkan pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Ia merasa tidak punya tujuan, tidak layak dicintai, dan tidak cukup berarti. Tapi suatu hari dia sadar bahwa Tuhan tidak butuh anggota tubuh untuk menjalankan panggilannya. Hari ini, Nick adalah salah satu pembicara motivasi terbesar di dunia. Ia telah berbicara di lebih dari 70 negara dan menjangkau jutaan orang.
Kenapa? Karena dia memilih untuk percaya, bahkan saat tidak ada alasan logis untuk melakukannya. Dia memilih iman, dia berjalan di atas air meskipun dia tidak punya kaki. Lalu kamu, apa yang masih menghalangi langkahmu? Mungkin bukan kakimu yang lumpuh, tapi pikiranmu. Mungkin ketakutanmu, keyakinan yang terbatas, atau cara pandangmu tentang diri sendiri yang membuatmu tidak bisa melangkah. Tapi hari ini Tuhan berkata, "Nak, mari, keluar dari perahu, berjalan bersamaku di atas air. Percayalah meski kamu tidak melihat tanah di bawahmu, dan iman sekecil biji sesawi pun cukup, karena Yesus berkata, dengan iman sebesar itu, kamu dapat memindahkan gunung." Iman bukan perasaan, iman adalah latihan, iman adalah pilihan yang kamu buat setiap hari. Semakin sering kamu mendengar firman Tuhan, semakin kuat imanmu. Semakin sering kamu mengucapkan janjinya, semakin rohmu diteguhkan. Semakin kamu menolak berbicara tentang kekalahan, semakin surga bergerak untuk berpihak kepadamu. Jadi ini tantangannya. Selama 30 hari ke depan, setiap kali ketakutan mencoba menguasai hatimu, ucapkan dengan mulutmu, "Aku percaya kepadamu, Tuhan." Meskipun kamu tidak merasa apa-apa, meskipun kamu tidak melihat jalan, meskipun kamu tidak mengerti, tetap katakan, ucapkan itu sebagai senjata rohani yang kuat. Sebab iman datang dari pendengaran. Dan saat kamu mendengar suara dirimu sendiri menyatakan kepercayaan, sesuatu mulai berubah dari dalam hatimu. Neraka gemetar ketika seseorang memutuskan untuk tetap percaya di tengah kekacauan. Kamu tidak butuh iman sebesar gunung, kamu hanya perlu mulai melangkah. Satu langkah setiap hari, satu doa setiap malam, satu harapan di tiap napas, dan Tuhan akan menjumpaimu di jalan itu, tepat di mana kamu berada sekarang. Dia akan memperbarui kekuatanmu. Dia akan menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu merasa sendirian. Dia akan membuka pintu-pintu yang sudah tertutup selama bertahun-tahun. Dia akan menghidupkan kembali bagian hidupmu yang kamu pikir sudah mati. Dia akan membuktikan bahwa iman bukanlah ilusi. Iman adalah kunci yang membuka hal-hal yang mustahil. Pernahkah kamu melihat fajar setelah malam yang panjang dan gelap? Pada awalnya tampak seperti cahaya takkan datang, tapi perlahan langit mulai cerah. Semakin kamu perhatikan, semakin gelap itu mundur oleh terang. Begitulah iman. Dia adalah sinar harapan pertama ketika segalanya masih tampak suram. Dan jika kamu bertahan, kamu akan melihat terang itu menguasai segalanya. Kamu sampai sejauh ini bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu tidak menyerah. Kamu masih berjuang, kamu masih bernapas. Dan itu adalah bukti bahwa iman masih hidup di dalam dirimu. Jadi lanjutkan. Bukan karena hasil, tapi karena kamu percaya, karena kamu tahu Tuhan itu setia, dan Dia tidak akan meninggalkan mereka yang menaruh kepercayaan kepadanya. Imanmu akan membawamu ke tempat-tempat yang belum bisa kamu lihat sekarang. Dan ketika kamu tiba di sana, kamu akan mengerti bahwa semuanya layak diperjuangkan. Setiap langkah, setiap tetes air mata, setiap penantian akan terbukti tidak sia-sia, karena iman selalu menuntunmu tepat kemana Tuhan telah berjanji. Mungkin saat ini matamu berkaca-kaca, dan jika iya, tarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang salah dengan menangis. Terkadang air mata perlu jatuh agar jiwa mulai dibersihkan dari dalam. Mungkin saat mendengarkan ini kamu berpikir, pesan ini untukku. Dan benar, itu memang untukmu. Karena Tuhan tahu persis apa yang kamu butuhkan hari ini. Dia tahu setiap helaan napasmu, setiap pergumulan yang tidak diketahui siapapun, setiap doa dalam diam, setiap amin yang diucapkan dari hati yang terluka, dan bahkan ketika kamu merasa tak ada yang peduli, Dia ada di sana. Dia mendengarkan, Dia merasakan, Dia menangis bersamamu. Kamu tidak sampai di sini karena kebetulan, kamu tidak hidup karena keberuntungan. Ada tujuan yang masih berjalan di dalam hidupmu.
Pernahkah kamu ingin menyerah, tapi tetap saja ada sesuatu yang membuatmu terus melangkah? Sesuatu itu punya nama. Itu adalah Tuhan. Dia yang memegangmu di malam-malam paling sunyi. Dia yang menguatkan kakimu saat kamu ingin menyerah. Dia yang melindungimu dari bahaya yang bahkan tidak kamu sadari. Kamu tidak tahu sudah berapa banyak Dia menyelamatkanmu hanya karena Dia memilih untuk mengasihimu sampai akhir. Dan Dia belum selesai. Masih ada halaman-halaman yang akan ditulis. Masih ada hari-hari indah yang menantimu. Masih ada tawa dan pelukan yang akan kamu alami. Masih ada mimpi yang akan jadi kenyataan. Masih ada janji yang hidup. Masih ada kesembuhan. Masih ada permulaan baru.